Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Rini di PJJ Informatika. Hari ini kita akan membahas notasi algoritma. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian algoritma dan contoh-contohnya. Beberapa contoh algoritma sebelumnya berisikan langkah-langkah yang disusun berupa deskripsi kalimat. Cara mengekspresikan algoritma seperti contoh tersebut merupakan salah satu bentuk notasi algoritma. Penulisan notasi algoritma ada 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan kalimat atau deskripsi, dan ini sudah kita bahas minggu lalu. Yang kedua menggunakan diagram alir atau flowchart, kita akan bahas hari ini. Yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman atau pseudocode. Kita akan bahas ini minggu depan. Lanjut yang berikutnya, bagan alir. Bagan alir atau flowchart adalah urutan algoritma yang digambarkan dengan menggunakan simbol atau notasi di mana setiap proses digambarkan dengan notasi tertentu. Beberapa simbol yang biasa digunakan pada flowchart adalah sebagai berikut. Yang pertama ada terminator. Ini lambangnya seperti ini, berfungsi untuk menandai awal atau akhir sebuah flowchart. Yang kedua proses, lambangnya segi 4, berfungsi untuk menggambarkan kegiatan suatu proses yang sedang dijalankan komputer. Yang ketiga ada flow line, berfungsi sebagai alur instruksi yang menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya. Ini lambangnya panah ya. Yang keempat ada decision. Ini lambangnya berfungsi untuk memilih kondisi dalam mengambil keputusan. Ditulis ya atau yes jika benar dan tidak atau no jika salah. Yang kelima input atau output data. Ini lambangnya seperti ini, berfungsi untuk menangkap input dan menghasilkan output data. Keenam, dokumen. Lambangnya ini berfungsi untuk menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas ataupun output dicetak ke kertas. Yang ketujuh konektor, lambangnya berfungsi untuk keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar atau halaman yang sama. Yang berikutnya, ke-8 ada off page connector.
Ini lambangnya seperti ini, berfungsi keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar atau halaman yang berbeda. Kalau ini halamannya satu sama, kalau yang ini gambar ini halamannya berbeda. Sama-sama berfungsi sebagai penyambung proses. Kesembilan ada preparation, berfungsi untuk menandai persiapan yang akan dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Ini dia lambangnya, persiapan ya. Lalu ada predefined process, berfungsi untuk menandai fungsi atau prosedur yang dimiliki program. Ini lambangnya seperti ini. Kita masuk ke contoh flowchart. Contoh pertama, flowchart cara memasak nasi. Nah, diawali dengan simbol terminator, ya. Di sini start atau bisa ditulis awal atau bisa ditulis mulai. Lambangnya seperti ini. Ini yang disebut dengan terminator. Lalu yang berikutnya, ini adalah lambang preparation, yaitu persiapan untuk sebuah kegiatan. Persiapannya apa saja yang harus kita lakukan ketika kita ingin memasak nasi, yaitu kita menyiapkan beras, lalu siapkan air, siapkan wadah, dan penanak nasi. Setelah ini selesai, lalu langkah berikutnya ada input output. Ini ya, lambang input output ya. Ini berarti inputnya ya, masukkan beras ke dalam sebuah wadah. Lalu setelah memasukkan beras ke dalam wadah, langkah berikutnya ini adalah lambang proses. Lambang sebuah proses di dalam sebuah komputer ya. Ini prosesnya adalah mencuci beras dengan air bersih. Nah, setelah ini ada lambang apa di sini? Ada lambang konektor ya. Karena ketika kita menuliskan flowchart ternyata halamannya tidak cukup nih. Ya, kita akan menyambung ke sebelahnya. Ini masih satu halaman. Ya, jadi konektornya, penyambungnya, lambangnya bulat. Tapi kalau dalam beda halaman tadi lambangnya tidak bulat ya. Ada lagi tadi sudah Bu Rini jelaskan tadi sebelumnya, penyambung yang beda halaman. Kalau yang seperti ini dalam satu halaman. Karena tidak muat, tidak cukup ke bawah, lalu Bu Rini sambungkan ke sebelah kanan. Lambangnya seperti ini. Lanjut berikutnya, langkah berikutnya setelah berasnya dicuci ya, yang kita lakukan berikutnya adalah ini lambang input atau output, berarti ini input ya. Masukkan air dan beras yang telah dibersihkan ke dalam penanak nasi. Nah, ini. Setelah sudah selesai ini, lanjut ke langkah berikutnya. Ini lambang sebuah proses, yaitu nyalakan penanak nasi dan tunggu hingga matang. Setelah itu apalagi prosesnya? Prosesnya di bawah nih. Bawah ini masih ada lambang proses. Ini adalah lambang proses, yaitu nasi siap disajikan. Nah, setelah disajikan, kita selesai menanak nasi atau memasak nasi. Lambang akhirnya adalah terminator, ini N ya. Nah, ini N, ini start. Jadi lambang ini adalah lambang untuk awal dan akhir. Ini start awalnya, ini N akhirnya. Atau bisa awal di sini atau akhir, atau mulai ya, ini N tutup terakhir. Nah, ini contoh flowchart menanak nasi. Bu Rini kasih contoh satu lagi.
flowchart bilangan genap ganjil. Kita ingin membuat program genap ganjil, ya. Bagaimana flowchartnya? Nah, ini kita perhatikan. Nah, ini. Oke, flowchartnya seperti ini. Seperti biasa, diawali dengan lambang terminator. Ya, ini mulai. Ya. Kalau tadi dalam bahasa Inggris ya, start. Terus end. Kalau ini sekarang pakai bahasa Indonesia. Mulai. Terakhirnya selesai, ya. Ini terminator awalnya mulai. Lanjut yang berikutnya, ini lambang apa ya tadi ya? Lambang input atau output. Ini input ya, berarti input bilangan. Masukkan bilangan. Setelah bilangannya masuk, apalagi yang harus kita lakukan? Oh, ini ternyata diproses. Ini lambang proses. Bagi bilangan dengan 2. Lanjut berikutnya. Lalu ada lambang apa lagi? Di sini ada lambang decision. Ya, pengambilan keputusan. Ya, ini adalah lambang decision untuk pengambilan keputusan. Ya, jawabannya ada 2, hanya ada jawaban ya atau tidak, atau salah atau benar, atau bisa yes atau no, gitu ya. Oke, decisionnya di sini adalah apakah sisa sama dengan 0? Maksudnya bilangan yang kita input tadi ketika diproses dibagi 2. Nih tadi kita menginputkan bilangan di sini ya. Bilangan yang kita inputkan setelah diproses oleh komputer dibagi 2. Kalau sisanya 0, ya, kalau dia sisanya 0, itu artinya dia berarti benar, berarti dia keluar nih output ya. Ini namanya input output ya, lambang input atau output. Di sini input, di sini output. Berarti muncul dia bilangan genap. Tapi ketika bilangan yang diinputkan tadi di sini dibagi 2 hasilnya tidak 0 ya, berarti itu artinya katanya salah. Salah atau no. Nah, inputnya kalau no, kalau salah, input yang muncul adalah output yang muncul adalah ganjil. Nah, lalu setelah dari sini terakhir selesai. Terminator akhir yaitu selesai. Nah, ini seperti ini. Ya, Bu Rini ulangi ya. Bu Rini ulangi lagi. Kalian perhatikan. Oke, mulai. Ini mulai. Lalu input bilangan. Setelah itu bilangannya diproses dengan cara dibagi 2. Ini dibagi 2. Kalau bilangan tersebut dibagi 2 hasilnya adalah sisanya adalah 0, maka benar output yang muncul adalah bilangan genap atau genap. Tapi ketika dibagi 2 sisanya tidak 0, bukan 0 berarti artinya salah, maka outputnya adalah bilangan ganjil atau ganjil. Setelah ini selesai. Nah, ketika muncul genap juga setelah ini ya langsung selesai. Ketika muncul outputnya ganjil setelah itu selesai. Berarti program selesai. Tugas untuk kalian di rumah. Kalian Bu Rini minta untuk membuat flowchart memasak nasi goreng. Kalau tadi contohnya memasak nasi ya. Kalau sekarang tugas kalian flowchart memasak nasi goreng. Lalu nomor 2, soal nomor 2, membuat flowchart menghitung luas persegi panjang. Kalau tadi contoh nomor 2 yaitu bilangan genap ganjil ya, menentukan bilangan genap ganjil. Ini tugas kalian, latihan kalian di rumah membuat flowchart menghitung luas persegi panjang. Sampai di sini pertemuan kita hari ini.
Bu Rini harap kalian paham apa yang sudah Bu Rini jelaskan di materi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.